Kita akan membahas yang pertama instalasi VirtualBox, yang kedua membuat komputer virtual untuk instalasi Debian, kemudian yang nomor 3 instalasi Debian, nomor 4 konfigurasi IP address, nomor 5 konfigurasi DNS, nomor 6 konfigurasi web server. Yang pertama kita akan instalasi VirtualBox. Untuk dapat menginstal VirtualBox kita harus mendownload softwarenya dulu. Kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan VirtualBox. Ya. Klik VirtualBox. Klik download. Kemudian karena saya menggunakan Windows, maka saya downloadnya Windows DOS. Ini masih proses download, kita tunggu sampai selesai. VirtualBox yang diinstal adalah VirtualBox 7.0.10. VirtualBox sudah kita download, kemudian kita coba instalasi dengan kita membuka Windows Explorer dengan cara menekan tombol Windows dan E pada keyboard secara bersamaan. Kita klik download. Nah, di sini sudah terinstall, maka klik kanan open atau double klik pada VirtualBox-nya. Muncul kotak dialog semacam ini, kita pilih yes. Kemudian klik next. Ini kita pilih next, pilih yes, pilih install. Tunggu sampai proses instalasi VM VirtualBox 7.0.10 ini sampai selesai, sehingga kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini sudah muncul ikon pada layar monitor menandakan bahwa proses instalasi VirtualBox ini hampir selesai. Nah, ini sudah selesai, ini boleh dicentang, boleh tidak, karena kita akan langsung menggunakan VirtualBox, maka ini tetap saya centang. Kemudian klik finish.
Langkah pertama, klik new atau baru, namanya disesuaikan, misalnya Jenderal, kemudian tipe sistem operasinya menggunakan Linux, versinya Debian. Yang saya gunakan adalah Debian 64. Disesuaikan dengan komputernya menggunakan 64 bit atau 32 bit. Jadi pada tampilan ini yang perlu diperhatikan adalah pada nama, kemudian tipe sistem operasinya, kemudian versi dari sistem operasi tersebut, kemudian klik next. Ini secara default saja, kita next lagi, finish. Ini komputer virtual yang saya buat, namanya Jenderal, kemudian sistem operasinya Linux, versinya Debian, memorinya ini ya, dan coba saya setting dulu agar tampilannya bisa kalau sudah selesai proses pembuatan komputer virtual ini, maka selanjutnya adalah yang nomor 2. Ini instalasi VirtualBox sudah selesai, nomor 2 membuat komputer virtual juga sudah selesai, artinya kita tinggal yang nomor 3, yaitu instalasi Debian. Langkah pertama adalah klik ini ya, boleh lewat setting atau langsung ke storage. Kemudian di sini ada MPT, klik MPT, arahkan kursor ke kanan, ada lingkaran ini yang ada anak panahnya, klik, kemudian klik choose this file. Kita arahkan di mana ISO dari Debian itu kita simpan. Kebetulan saya ada di download, kemudian saya tinggal pilih. Jadi ini menyesuaikan di mana ISO dari Debian yang kita download itu kita simpan. Kemudian kalau sudah ketemu, klik open, kemudian OK. Selanjutnya kita double klik pada komputer virtual, tunggu sampai proses powering VM up. Oke, setelah kita double klik pada komputer virtual ini, nanti munculnya adalah semacam ini. Ada 4 pilihan, namun kita pilih yang paling atas, yaitu install, menggunakan keyboard, kemudian klik enter. Untuk bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk lokasinya kita menggunakan Indonesia. Kalau di sini nggak ada Indonesia, maka pilih order,
kemudian kita pilih Asia, pilih Indonesia. Setelah itu biarkan semacam ini, kemudian enter. Select keyboard layoutnya, biarkan default American English. Hostname-nya kita rubah, misalnya menjadi general, kemudian enter atau continue. Domainnya juga sama, general. Passwordnya masukkan ulang password. Usernya kita masukkan nama user, masukkan password, masukkan ulang password. Untuk konfigurasi waktu ya, time zone kita menggunakan Jakarta, enter. Untuk partisi kita menggunakan metode yang paling atas, ini langsung enter aja. Untuk skema juga paling atas, kemudian enter. Untuk mengakhiri partisi pilih yang paling bawah, enter. Ini untuk mempartisi maka pilih yes. Ini untuk scan another CD or DVD, pilih no. Untuk mirror juga pilih no, langsung continue.
Untuk survei pilih no. Aplikasi yang kita pilih, karena kita akan menggunakan Debian yang berbasis teks, maka tanda bintang yang ada pada bagian atas ini, pada graphical desktop environment, kita hilangkan dengan cara menekan spasi. Nah, ini udah hilang. Jadi yang ada bintangnya cuma pada posisi yang paling bawah, standar system utilities. Kemudian continue, enter. Untuk grup bootloader pilih yes. Finish the instalasi, continue. Instalasi Debian sudah selesai. Kita akan melakukan konfigurasi IP address pada Debian. Setelah Debian melakukan booting, kita akan login menggunakan root, enter, masukkan passwordnya. Untuk password ini enggak terlihat ya, jadi tinggal ketik aja kemudian enter. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengecek IP address pada Debian ini dengan cara mengetikkan if config. Perhatikan pada ETH0 itu pada inet addr itu IP-nya masih 10.02.15. Kita akan rubah, sesuaikan dengan IP yang ada pada PC. Nah, pada IP yang ada di PC kita akan cek menggunakan perintah ipconfig. Kalau tadi di Debian menggunakan ifconfig, di Windows kita menggunakan ipconfig. Ini ya, kita menggunakan yang Ethernet adapter 3. Ini IP yang ada pada PC 111, gateway-nya 129. Nah, karena nantinya kita akan mengkoneksikan antara Debian server ini dengan PC laptop Windows ini ya. Jadi yang pertama kita cek ininya, ke sini klik kanan, kemudian open network and internet setting, klik Ethernet, change adapter option. Di sini bisa jadi ada 1, ada 2, ada 3, atau ada lebih dari 3. Yang perlu kita perhatikan, karena ini saya menggunakan tethering menggunakan HP, maka saya ini
menggunakan remote and disk ya. Nah, ini perhatikan nah double klik. Nah, ini laptop saya dapat IP 111, gateway-nya 129 yang menggunakan network ini ya. Maka langkah pertama kita ke device, kemudian ke network setting ya. Kita harus menyeting networknya dulu biar bisa mengkoneksikan antara Debian server Linux ini dengan laptop PC yang sistem operasinya Windows. Klik network, NAT-nya ini kita ganti bridge adapter. Nah, ini ada dua ya. Ini ada Realtek. Kalau saya pakai LAN, tapi saya menggunakan tethering dari HP, maka saya menggunakan remote ini. Ya, kalau sudah oke. Langkah selanjutnya adalah kita masuk atau menuliskan pico spasi /etc/network/interface, enter. Nah, pada posisi ini yang perlu kita rubah adalah yang di sini kita hapus. Ini DHCP kita hapus karena kita akan mengkonfigurasi IP ini secara statis atau manual. Kita tuliskan auto ETH0 device ETH0 inet DHCP diganti static. Kemudian address 192.168.42.42 net mas 255.255.255.0 gateway 192.168.42.129. Coba kita cek ya. Benar 192.168.42.19. Setelah itu kita simpan atau keluar dengan menekan CTRL dan X secara bersamaan. Muncul ini, tekan Y, lalu enter. Kemudian kita cek IP-nya apa sudah masuk di Debian apa belum dengan perintah if config. Kita perhatikan pada ETH0-nya di inet ADDR itu masih IP-nya 10.02.15, belum berubah sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi. Maka langkah yang harus dilakukan adalah kita merestart networknya dengan perintah /init.d/networking/restart. Setelah kita merestart network, kita coba cek lagi dengan perintah if config.
Nah, perhatikan pada ETH0 pada bagian inet addr itu kita sudah merubah IP address sesuai dengan yang tadi kita tentukan, yaitu 192.168.42.42. Nomor 4, konfigurasi IP address sudah selesai. Kita akan menuju ke nomor 5, yaitu konfigurasi DNS. Untuk dapat melakukan konfigurasi DNS atau domain name server ini, pertama kita harus menginstal bin 9 dengan perintah apt get install bin 9, lalu enter. Ada tampilan semacam ini, kita ketikkan Y kemudian enter. Nah, ini pasti nanti tidak akan jalan. Nah, kita langsung ke device, kemudian ke optical driver. Di sini ada Debian 6. Kalau misalnya tidak ada, maka kalau ada tinggal diklik, kalau nggak ada berarti pilih COS yang nomor 2. Kemudian kita menuju di mana letak dari penyimpanan Debian. Klik kemudian open, lalu kita tekan enter. Maka proses instalasi bin 9 ini akan berjalan. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita melakukan copy DB lokal dan DB127. Langkahnya kita ketikkan cp spasi /etc /bin /db lokal spasi /var /chat /bin /db, kita namakan general, enter. cp lagi /etc /bin /db 127 spasi var /chat /bin /db 192. Kenapa DB192? Karena IP yang kita gunakan adalah kelas C, yaitu 192.168.42.42. Lalu enter. Kemudian kita masuk ke DB General dengan cara mengetikkan pico spasi /var /chat /bin /db general, lalu enter. Kita sudah masuk di DB General. Yang kita lakukan adalah kita merubah localhost itu menjadi nama domain yang kita tentukan. Kita arahkan ini, localhost ini kita rubah menjadi general update.
juga kita rubah menjadi general update. Oh ya, saya akan menambah ya dengan general update com. General update com. Nah, satu lagi ya, ini juga kita rubah menjadi general update .com. IP lokal ini 127.0.0.1 kita rubah menjadi IP kita yang tadi sudah kita tentukan di awal, yaitu 192.168.42.42. Ini kita rubah menjadi www karena kita juga nanti akan mengkonfigurasi web server. Ini masih sama, hanya dikurangi menjadi 1. IP-nya kita rubah menjadi 192.168.42.42. Kita cek, jangan sampai ada tulisan yang salah, jangan sampai ada IP yang salah. Kalau kita sudah yakin bahwa yang kita ketikkan itu sudah benar, tidak ada yang salah, maka kita akan menyimpan atau kita akan keluar dengan cara Ctrl dan X pada keyboard secara bersamaan. Muncul tampilan ini, pilih ya, lalu enter. Kita selanjutnya masuk ke DB192 dengan mengetikkan perintah pico /var /bin /set /bin /db192. Sama seperti tadi di DB general, kita akan merubah localhost ini menjadi nama domain yang kita tentukan, yaitu generalupdate.com. Ini juga sama, generalupdate.com. Yang bawah juga sama, kita rubah generalupdate.com. Yang bawah juga sama, generalupdate.com. Nah, IP yang ini kan masih lokal ini. Yang tadi 127.0.0.1. Nah, ini dibalik 100.127. Nah, ini kita rubah menggunakan IP kita. Kita rubah, kita menulis dari paling yang kanan, bukan yang kiri. Kalau kiri kan 127. Nah, ini 3 digit dari kanan, berarti 42168. Ya, kalau tambah lagi kan ada 4 ya, 4 oktet itu kan satunya kan berarti 192. Nah, ini 192-nya kita nggak tulis, tapi kita tulis hanya 3 oktet dari yang paling belakang. Kita harus dibalik. Selanjutnya kalau kita sudah yakin sudah benar, nggak ada yang salah, maka kita keluar dengan memerintahkan atau kita tekan Ctrl dan X, kemudian Y, lalu enter. Kemudian
kita masuk ke Pico, kemudian /etc/bin/name titik default zone, lalu enter. Sama seperti tadi, localhost ini kita ubah menjadi generalupdate.com. DB nya kita rubah menjadi DB general. Untuk filenya kita rubah menjadi ke var, kemudian /chat 127 nya kita rubah menjadi 192. File penyimpanannya juga kita rubah ke var /chat. Kalau sudah yakin benar, maka kita selanjutnya keluar dengan menekan CTRL dan X, kemudian tekan Y, lalu enter. Setelah itu kita akan menentukan DNS servernya, IP-nya, IP DNS-nya. Dengan perintah echo spasi /etc/resolve, lalu enter. Nah, name server ini kita enter ya, kita tuliskan search, lalu generalupdate.com. Name servernya, nah gateway ini kita taruh yang paling bawah karena general update ini IP-nya yang tadi kita tentukan adalah 192.168.4242. Lalu kita keluar, tekan CTRL dan X secara bersama, lalu tekan Y, lalu enter. Konfigurasi DNS sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan restart bin 9-nya. Jangan lupa kalau konfigurasi sudah selesai, maka bin 9-nya harus di restart. Perintahnya adalah /etc/init bin 9 restart. Nah, untuk mengecek apakah konfigurasi DNS kita sudah berhasil apa belum, perintahkan ns lookup spasi nama domainnya generalupdate.com. Nah, kalau posisinya semacam ini artinya konfigurasi DNS kita sudah berhasil. Kita akan melakukan coba cek menggunakan IP address dari domain itu 192.168.4242, enter.
Ya, kita coba cek sekali lagi pada ininya. Kita cek ke sound. Oh ya, ini masih salah ya. Ini di sini harusnya dB-nya bukan dB 127, tapi sudah dirubah menjadi dB 192. Kemudian kita keluar, tekan Ctrl dan X, kemudian Y, enter. Karena kita tadi melakukan perubahan yang 127 kita ganti 192, maka kita restart ulang pin 9-nya /etc/init/pin 9 restart. Coba kita cek lagi ns lookup general update, oke. Kemudian ns lookup IP-nya, ya sudah tidak error lagi, sudah bisa. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi web server. Perintah yang dilakukan adalah, atau untuk mengkonfigurasi web server ini, aplikasi yang kita butuhkan Apache dan PHP 5. Perintahnya adalah apt/get install Apache 2 PHP 5, kemudian enter. Ya, tunggu sampai proses instalasi Apache dan PHP-nya selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke Pico, spasi /var/www/index.html, lalu kita enter. Posisi di itworks ini kita rubah menjadi nama domain kita, misalnya bukan jenderal perang. Ininya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita ya. Ini yang di bawah juga sama, namun karena kita masih belajar konfigurasi web awal agar bisa connect dan kita bisa buka di komputer Windows ini, PC kita dari virtual ini ya. Kemudian kita simpan atau kita keluar, tekan Ctrl dan X, kemudian tekan Y, tekan enter.
kita akan melakukan restart pada Apache-nya, yaitu /etc/init/ oh salah ya, jadi yang di restart adalah Apache 2 restart. Ya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita akan Debian server ini kita akan akses melalui Windows kita. Pertama kita cek ya, di IP Windows-nya itu kan 192.168.42.111. Maka kita coba ping dulu ke gateway, yaitu yang 192.168.42.129. Maaf, 12 ya, gateway-nya 42.129, lalu enter. Ini artinya sudah terkoneksi ya. Untuk menghentikan tekan Ctrl dan C. Kemudian kita coba koneksi ke laptopnya atau ke PC-nya, yaitu berapa tadi? IP-nya 111.111, enter. Nah, kalau semacam ini tidak terkoneksi ya, maka kita perlu cek konfigurasi IP, kemudian kita cek coba di sininya ya, ke kontrol panel, coba ketikkan ini kontrol panel, kemudian IP atau ke Windows Firewall. Nah, ini Windows Firewall-nya masih aktif, kita akan nonaktifkan, kita akan off-kan, kemudian oke. Lalu kita coba ulang. Ini kita close saja. Ping 192.168.42.111. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita coba cek ke IP, ke Windows-nya. Ping 192.168.42.42 ini adalah IP yang ada pada Debian. Lalu kita enter. Ini juga sudah reply. Kita coba akses konfigurasi web ini dengan cara ns logup general update. Nih, atau kita akses dari sini nih. generalupdate.com. Nih, jadi harusnya ini ya, masih tidak terkoneksi.
ini karena ininya gateway-nya DNS-nya 42 DHCP ya. Jadi karena DHCP kita susah, harusnya jadinya semacam ini. Saya akan ubah dulu ke akan melakukan koneksi dengan VirtualBox-nya saja. Ini saya rubah di sini. Ini kita hilangkan saja dulu. Jadi posisinya ini 42, ininya berapa? 111, kemudian gateway-nya 192, 168, 42, 42. DNS-nya juga sama, 192, 168, 42, 42. Lalu oke. Nah, kemudian kita akan ke Debian, kita ganti koneksi network dari bridge diganti ke host only adapter, yaitu ke VirtualBox. Tadi kendala kita kenapa nggak bisa akses ke DNS server di PC, padahal PC-nya sudah connect dengan Debian, itu karena posisi DNS-nya DHCP ya. Jadi kita akan ke sini saja, kemudian oke. Kita koneksi ulang, ping. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian CTRL dan C. Kita coba di sininya, ping ke 422, reply. Coba kita pakai nslookup general update.com. Nah, ini sudah bisa diakses ya di PC. Coba di Debian-nya, nslookup general update, general.com. Nah, ini sama dengan yang ada pada command prompt. Ini sama. Kemudian kita coba nslookup menggunakan IP pada Debian. nslookup spasi 192, 168, 42. Nah, sama ya. Kita coba di Debian ya. nslookup 192, 168, 42. Nah, ini sama. Artinya konfigurasi dari nomor 1 sampai nomor 6 ini kita sudah berhasil. Kita tinggal coba cek di Chrome. Nah, ini ya, di Chrome kita ketikkan generalupdate.com, maka akan keluar ini, bukan general perang. Kita cek di sininya pakai pico file. Nah, ini bukan jenderal perang, sama semacam ini, bukan jenderal perang.